Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan sebuah materi, yaitu kajian Sabilal Muhtadin Kitab Umrah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sa'rani, NPM 18124620. Dalam buku Sabilal Muhtadin jilid kedua, umrah berasal dari bahasa Arab yaitu i'tamara, yang berarti berkunjung atau ziarah, yang khususnya yaitu ke Baitullah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang di situ terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya. Karena sebagaimana haji, yaitu aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Terdapat di dalam Al-Quran perintah umrah ini, yaitu wa'timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Adapun syarat umrah yang pertama yaitu Islam, maka dari itu tidak wajib bagi orang selain Islam ataupun kafir. Yang kedua, balik, maka tidak wajib bagi anak-anak. Yang ketiga, berakal, tidak wajib bagi orang gila. Yang keempat, merdeka, maka tidak wajib bagi budak. Dan yang terakhir yaitu mampu, dalam artian mampu secara fisik maupun materi. Adapun rukun umrah yaitu yang pertama ihram, memakai pakaian ihram, di mana bagi laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit, manakala bagi wanita pakaian ihram lebih bebas, tetapi disunatkan yang berwarna putih. Yang penting tidak ada jahitan yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Niat tawaf yaitu diucapkan di dalam hati, aku berniat tawaf umrah di Ka'bah ini 7 putaran karena Allah Ta'ala. Lalu yang tawaf hendaklah bersih dari najis 7 putaran dengan sempurna dan yakin, mengirikan Ka'bah atau kita berjalannya di sebelah kanan dari Ka'bah dan berlawanan dari arah jarum jam, suci dari hadas kecil dan hadas besar, badan suci dari najis serta menutup aurat. Yang ketiga, sa'i yaitu berlari-lari kecil pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dilakukan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Genap dan sempurna bilangannya 7 kali dari kaki bukit ke kaki bukit, dan perjalanan tidak boleh terputus, yaitu seseorang tidak boleh melenceng keluar melalui satu pintu dan masuk semula dengan pintu yang lain. Yang keempat yaitu tahallul, mencukur atau gunting sebagian rambut di kepala setelah selesai sa'i, menandakan telah selesai mengerjakan umroh. Memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai, afdal untuk bercukur bagi lelaki. Tahallul bagi wanita atau perempuan yang berambut panjang boleh memotong bagian mana saja, asalkan tidak kurang dari 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib, dilaksanakan secara berurutan. Ada beberapa syarat atau anjuran di dalam buku Sabilal Muhtadin jilid kedua, yang pengarangnya itu atau ditulis oleh Kiai Haji Aswadi Syukur, yang diantaranya yaitu yang pertama, hendaklah melewati jalan yang aman, artinya tidak takut terhadap bahaya, baik yang menimpa pada jiwa, kehormatan, dan hartanya, sekalipun aman itu hanya menurut dugaan. Siapa yang takut atas keselamatan jiwa, kehormatan, hartanya, atau takut kepada binatang buas, musuh, dan perampok, dan tidak ditemukan jalan lain, maka tidaklah harus atas nama menunaikan ibadah umroh, karena menimbulkan mudarat bagi dirinya.
Yang kedua, diperolehnya bekal dan air sepanjang perjalanan. Maka jika tidak diperolehnya air atau bekal, atau tidak mampu untuk membayar harga air sekalipun, maka tidaklah harus baginya melaksanakan umroh. Dan yang terakhir, yaitu janganlah bepergian seorang wanita dalam perjalanan yang melampaui 4 fasa, terkecuali disertai oleh suami atau mahramnya. Adapun hal-hal yang diharamkan di dalam umrah, beberapa diantaranya yaitu: 1. Haram bagi laki-laki ketika sedang berihram menutup seluruh kepala atau sebagian kepala dengan apa yang dinamakan sebagai peci atau menutupnya dengan kain. Yang kedua, haram bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian ketika sedang berihram, sekalipun ia tidak mempunyai indera penciuman. Yang ketiga, haram bagi orang yang sedang berihram memakai minyak rambut, sekalipun cuma sehelai rambut atau jenggot. Yang keempat, diharamkan bagi orang yang berihram melakukan semua perbuatan yang akan membawa kepada senggama, sekalipun dengan hanya melihat perempuan kalau disengaja dengan syahwat. Yang kelima, diharamkan bagi orang yang berihram melakukan senggama. Dan yang terakhir, haram bagi orang yang berihram berburu binatang, contohnya seperti keledai, kambing, kijang, rusa, harimau, dan lain-lain. Nah, sampai sini pemaparan materi dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari penyampaian kali ini. Maka dari itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.